Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengaruniakan lagi kepada kita hari yang baru. Tuhan sudah membangunkan kita semua di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, pekerjaan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Allah Bapa kami di sorga, karena kami merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, memberi kesempatan kepada kami untuk istirahat dan membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk beraktivitas. Sebelum kami melanjutkan tugas pekerjaan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab yang saya ambil dari Perjanjian Baru. Matius pasal 20 ayat 25 sampai ayat 28. Matius pasal 20 ayat 25 sampai ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepemimpinan dunia biasanya orang mencari kedudukan dalam masyarakat, mencari status sosial tertinggi dalam masyarakat, baik itu status sebagai pejabat maupun status misalnya dalam perusahaan, menjadi bos di dalam perusahaan, atau dia mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dalam masyarakat, atau dia mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi dalam masyarakat. Banyak orang mengejar hal-hal tersebut sehingga dengan mudah dapat memerintahkan orang lain untuk mengikuti kemauannya. Demikian juga saudara-saudara, dewasa ini banyak orang ingin menjadi pejabat di negara ini, baik di dalam jabatan sebagai bupati, wali kota, gubernur, atau jabatan-jabatan yang lebih tinggi, atau mencari jabatan sebagai anggota DPR kabupaten, kota, atau DPR RI supaya disebut yang terhormat. Saudara-saudara, semua itu dicari orang-orang untuk mendapatkan status yang tinggi dalam masyarakat supaya bisa memerintah orang lain dengan seenaknya. Tetapi saudara-saudara, dalam gereja juga ada jabatan. Jabatan ketika orang dipanggil untuk menjadi pelayan khusus di gereja, ada jabatan di dalam gereja, yaitu pendeta, penatua, dan diaken kalau dalam gereja Protestan. Nah, jabatan di dalam pemerintahan atau dalam negara itu berbeda di dalam jabatan dengan di gereja.
Kalau di jabatan-jabatan di dalam pemerintahan di dunia sekuler, seseorang ketika mendapatkan jabatan yang tinggi, dia seenaknya memerintah orang lain untuk mengikuti kemauan dia. Yang tidak mengikuti kemauan dia maka akan tergilas. Tetapi tidak demikian saudara-saudara kalau dia menerima jabatan di dalam gereja. Dalam gereja Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada umatnya untuk bagaimana menjadi pemimpin dalam jabatan gereja. Yesus berkata bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan pemerintahan yang keras terhadap rakyatnya. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Itulah jabatan gereja, bukan memerintah, melainkan melayani. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Bangsa Israel mengharapkan Raja Mesias yang datang duduk di singgasana, duduk di takhta, kemudian memerintah rakyat. Tetapi Yesus datang tidak seperti harapan bangsa Israel. Dia berjalan berkeliling memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Allah yang mengutusnya, menyatakan siapa dia. Berjalan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, melayani, menyembuhkan orang sakit. Semua orang sakit yang datang kepadanya disembuhkan dengan mujizat. Yesus tidak ingin duduk di singgasana, tetapi dia melayani dengan berkeliling. Makanya Yesus berkata, barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi, menjadi pejabat gereja itu jabatan pelayanan, bukan memerintah, melainkan melayani. Marilah kita semua yang terpanggil untuk menjadi pejabat gereja, itu jabatan pelayanan. Kita laksanakan dengan meneladani apa yang Yesus Kristus telah tinggalkan kepada kita. Teladan yang dia sudah tinggalkan, kita ikuti. Bukan memerintah, tetapi melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan, dan mampukan kami sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin.